Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen komunikasi proyek. Dan itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christopher Sambikean dengan NIM 4112101049. Dengan ini untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah manajemen komunikasi proyek dengan dosen pengampu Ibu Lili Kolida STMP. Pertama, manajemen komunikasi. Komunikasi adalah alat yang sangat penting dalam pengelolaan proyek. Kemampuan project manager dalam berkomunikasi secara efektif sangat menentukan keberhasilan proyek. Komunikasi dan informasi yang salah mengakibatkan kinerja yang kurang baik seperti buruknya mutu pekerjaan, terlambatnya waktu, pengerjaan sehingga dapat mengakibatkan pembengkakan biaya proyek. Manajemen komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemanfaatan sebagai sumber daya komunikasi secara baik dengan adanya proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengontrolan berbagai unsur komunikasi guna meraih suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama. Secara sederhana, manajemen komunikasi adalah peranan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam komunikasi. Hal ini membuat manajemen sebagai penggerak dalam melaksanakan komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pesan yang akan disampaikan. Fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam manajemen komunikasi meliputi yang pertama itu perencanaan atau planning, yaitu proses penentuan tujuan komunikasi dan cara pencapaiannya. Kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses pengelompokan orang, sumber daya, dan tugas untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang ketiga ada penerapan atau actuating, yaitu proses menggerakkan orang, sumber daya, dan tugas untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang keempat ada pengontrolan atau controlling, yaitu proses mengukur dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai tujuan komunikasi. Pentingnya manajemen komunikasi dalam proyek. Menurut studi kasus jurnal perusahaan berbasis engineering, procurement, construction, dan manufacturing atau EPCM, kawasan industri Jababeka Cikarang mengatakan bahwa manajemen komunikasi dalam proyek memiliki peran yang penting dan mendasar dalam mencapai kesuksesan proyek. Manajemen komunikasi proyek melibatkan pengelolaan dan pelaksanaan komunikasi baik secara internal maupun eksternal dalam proyek tersebut. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam mencapai tujuan proyek dan mempengaruhi kesuksesannya. Dalam konteks ini, komunikasi dapat menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan atau kesuksesan proyek. Komunikasi yang baik dapat mengurangi perbedaan pemahaman, menghasilkan kesepahaman tim, dan meminimalkan risiko kesalahan yang dapat terjadi akibat kurangnya komunikasi yang efektif. Manajemen komunikasi proyek yang tepat sangat penting untuk memastikan semua informasi terkait proyek dapat disampaikan dengan baik dan tepat waktu. Hal ini membantu dalam menghindari perbedaan pemahaman, meningkatkan keterlambatan anggota tim, dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, pentingnya manajemen komunikasi dalam proyek dapat dilihat dari perannya dalam mencapai tujuan proyek, mengurangi perbedaan pemahaman, meningkatkan keterlibatan tim, dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak terkait. Manajemen komunikasi proyek yang efektif merupakan kunci kesuksesan proyek dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap hasil proyek yang diinginkan. Berikut ada Plan Communication Management. Berikut merupakan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam perencanaan proyek, yaitu stakeholder proyek. Contoh komunikasinya itu siapa yang memerlukan informasi, kapan mereka akan memerlukan informasi, bagaimana mereka akan memberikan informasi, oleh siapa yang memberikan informasi. Manajemen komunikasi proyek adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan dengan proyek tersedia bagi para pemangku kepentingan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam format yang mudah dipahami. Berikut ada input Plan Communication Management. Dalam Plan Communication Management ada input, di mana dalam input ini terdiri dari Project Charter Management Plan, Project Document, Enterprise Environmental Factors,
Yang kelima ada organizational process asset. Yang pertama Project Carter. Piagam proyek atau Project Carter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Project Carter ini mendokumentasikan informasi tingkat tinggi pada proyek dan pada produk. Layanan atau hasil proyek dimaksudkan agar memuaskan. Salah satunya agar tujuan proyek yang terukur dan kriteria keberhasilan terkait. Project Charter pada tahapan input perencanaan manajemen komunikasi berguna untuk mengidentifikasi daftar dari stakeholder utama dan juga berisi informasi tentang peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Yang kedua ada Project Management Plan. Rencana manajemen proyek adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan atau execute, dipantau atau dimonitor, dan dikendalikan atau kontrol, dan ditutup atau close. Untuk tahapan input perencanaan manajemen komunikasi, dokumen Project Management Plan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada Resource Management Plan. Itu memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya tim akan dikategorikan, dialokasikan, dikelola, dan dirilis. Anggota tim akan dikelompokkan anggota tim dan kelompok mungkin memiliki komunikasi persyaratan yang harus diidentifikasi dalam rencana manajemen komunikasi. Yang kedua ada Stakeholder Engagement Plan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan mengidentifikasi strategi manajemen yang diperlukan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif. Strategi ini sering dipenuhi melalui komunikasi. Yang ketiga ada Project Documents. Ya, yang pertama itu ada Research Documentation. Dokumentasi persyaratan dapat mencakup komunikasi proyek untuk pemangku kepentingan atau Project Stakeholder Communication. Yang kedua ada Stakeholder Register atau daftar pemangku kepentingan. Daftar stakeholder digunakan untuk merencanakan komunikasi kegiatan dengan stakeholder. Yang keempat ada Enterprise Environmental Factors atau faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana adalah budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Yang kedua ada kebijakan administrasi kepegawaian. Yang ketiga ada ambang batas risiko pemangku kepentingan. Yang keempat ada membangun saluran alat dan sistem komunikasi. Yang kelima ada tren, praktik, atau kebiasaan global, regional, atau lokal, dan distribusi geografis, fasilitas, dan sumber daya. Yang kelima yaitu organizational process asset atau aset proses organisasi. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses plan communication management adalah yang pertama kebijakan dan prosedur mengatur untuk media sosial, etika, dan keamanan. Yang kedua ada kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah, risiko, perubahan, dan manajemen data. Yang ketiga ada persyaratan komunikasi organisasi. Yang keempat ada pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpangan, dan pengambilan informasi. Yang kelima adalah informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran. Dan yang terakhir, data informasi pemangku kepentingan dan komunikasi dari pihak sebelumnya. Setelah input ada pun itu tools dan teknik plan communication management yang terdiri dari expert judgment, communication requirement analysis. Yang ketiga ada communication technology, yang keempat ada communication models, yang kelima ada communication methods, yang keenam ada interpersonal and team skills, yang ketujuh ada data representation, yang kedelapan ada meetings. Yang pertama expert judgment atau penilaian ahli. Penilaian ahli didefinisikan sebagai penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian di area aplikasi, area pengetahuan, disiplin, industri, dan lain-lain, sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Keahlian semacam itu dapat diberikan oleh kelompok manapun atau orang yang dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan khusus. Keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan keahlian khusus, pengetahuan atau pelatihan dalam salah satu topik seperti pemangku kepentingan termasuk pelanggan atau sponsor. Kedua ada communication requirement analysis. Analisis kebutuhan komunikasi, penentukan kebutuhan informasi pemangku kepentingan proyek. Persyaratan ini didefinisikan
dengan menggabungkan jenis dan format informasi yang dibutuhkan dengan analisis nilai informasi itu. Salah satu sumber informasi yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasikan persyaratan komunikasi proyek, yaitu persyaratan informasi dan komunikasi pemangku kepentingan dari dalam daftar pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan rencana pertunangan. Persyaratan komunikasi adalah jumlah kebutuhan informasi dari para stakeholder proyek. Yang ketiga ada communication technology. Metode yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara stakeholder proyek dapat bervariasi secara signifikan. Metode yang biasanya digunakan untuk bertukar informasi kolaborasi di antaranya seperti percakapan, pertemuan, dokumen tertulis, database, sosial media, situs web. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan teknologi komunikasi adalah urgensi kebutuhan akan informasi, dimensi urgensi, seperti frekuensi dan format informasi yang akan dikomunikasikan dapat bervariasi dari proyek ke proyek dan juga dalam fase proyek yang berbeda. Yang keempat, yaitu communication models. Model komunikasi dapat mewakili proses komunikasi dalam bentuk linear yang paling dasar atau pengirim dan penerima, dalam bentuk yang lebih interaktif yang mencakup elemen tambahan dari umpan balik, pengirim, penerima, dan umpan balik, atau dalam model yang lebih kompleks yang menggabungkan unsur-unsur manusia dari pengirim atau penerima dan mencoba untuk menunjukkan kompleksitas dari setiap komunikasi yang melibatkan orang. Model yang pertama itu model contoh dasar komunikasi pengirim atau sample basic sender atau receiver communication model. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses dan terdiri dari dua pihak yang didefinisikan sebagai pengirim dan penerima. Model ini ada encode, transmit message, dan decode. Model yang kedua contoh model komunikasi interaktif. Sample Interactive Communication Model. Model ini juga menggambarkan komunikasi sebagai proses yang terdiri dari dua pihak, pengirim dan penerima, tetapi mengakui kebutuhan untuk memastikan bahwa pesan telah dipahami. Model ini ada acknowledge dan feedback atau response. Yang kelima ada communication methods. Yang pertama itu komunikasi interaktif atau interactive communication antara dua atau lebih pihak melakukan pertukaran informasi multi arah dalam waktu nyata. Ini menggunakan artefak komunikasi seperti rapat, panggilan telepon, pesan instan, beberapa bentuk media sosial, dan konferensi video. Yang kedua ada komunikasi dorong atau push communication. Dikirim atau didistribusikan langsung ke penerima tertentu yang perlu menerima informasi. Ini memastikan bahwa informasi yang didistribusikan tetapi tidak memastikan bahwa itu benar-benar tercapai atau dipahami oleh audiens yang dituju. Artefak komunikasi push termasuk surat, memo, laporan, email, fax, voicemail, blog, dan siaran pers. Yang ketiga ada tarik komunikasi atau pull communication, digunakan untuk kumpulan informasi yang kompleks atau untuk audiens yang besar dan membutuhkan penerima untuk mengakses konten atas kebijakan mereka sendiri dengan tunduk pada prosedur keamanan. Metode ini termasuk portal web, situs internet, e-learning, database pelajaran, atau repositori pengetahuan. Nah, berikut ada communication channel atau jalur komunikasi. Itu ada rumus untuk menghitung jumlah saluran komunikasi potensial sebagai berikut, di mana N dikali N kurang 1 dibagi 2, di mana N adalah jumlah stakeholder. Berikut yang keenam, interpersonal dan team skills. Yang pertama, itu penilaian gaya komunikasi sebagai teknik yang digunakan untuk menilai gaya komunikasi dan mengidentifikasi metode, format, dan isi komunikasi yang disukai untuk kegiatan komunikasi yang direncanakan. Kesadaran politik. Yang kedua, kesadaran politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan atas hubungan kekuasaan baik formal maupun informal, dan juga kemauan untuk beroperasi dalam struktur tersebut. Sebuah pemahaman tentang strategi organisasi mengetahui siapa yang memegang kekuasaan dan pengaruh di area ini, dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Ini adalah semua aspek kesadaran politik. Yang ketiga adalah kesadaran budaya. Kesadaran budaya adalah pemahaman akan
perbedaan antara individu, kelompok, dan organisasi, dan mengadaptasi strategi komunikasi proyek dalam konteks perbedaan ini. Yang ketujuh ada data presentation. Teknik presentasi data yang dapat digunakan untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada matriks penilaian kepentingan stakeholder atau stakeholder engagement assessment matrix. Matriks penilaian keterlibatan pemangku kepentingan menampilkan kesenjangan antara tingkat keterlibatan pemangku kepentingan individu saat ini dan yang diinginkan. Dapat dianalisis lebih lanjut dalam proses ini untuk mengidentifikasi persyaratan komunikasi tambahan. Itu di luar laporan reguler. Sebagai metode untuk menutup kesenjangan tingkat keterlibatan. Yang kedelapan ada meetings. Rapat proyek dapat mencakup rapat virtual atau rapat elektronik atau e-meetings atau tatap muka dan dapat didukung dengan dokumen teknologi kolaborasi termasuk pesan email dan situs web proyek. Proses manajemen komunikasi rencana membutuhkan diskusi dengan tim proyek untuk menentukan cara yang paling tepat untuk memperbarui dan berkomunikasi informasi proyek dan untuk menanggapi permintaan informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, ketika dilakukan secara tepat, meetings dapat menjadi cara komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder. Namun, harus dipahami juga meeting juga dapat berakibat negatif pada proyek ketika anggota tim tidak memiliki tujuan yang jelas dan durasi yang sesuai kebutuhan. Karena itulah menjadi hal yang penting untuk memiliki strategi meeting yang mencakup kapan dan bagaimana meeting akan dilaksanakan dan siapa yang harus hadir sehingga meeting dapat berjalan sukses. Nah, selain tools and techniques, ada pun outputnya dari plan communication management. Yang pertama itu ada communication management plan, yang kedua ada project management plan update, yang ketiga ada project documents update. Nah, yang pertama yaitu communication management plan. Rencana manajemen komunikasi adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi akan direncanakan, terstruktur, diimplementasikan, dan dipantau efektivitasnya. Rencana manajemen komunikasi dapat mencakup pedoman dan template untuk pertemuan status proyek, rapat tim, rapat elektronik, dan pesan email. Penggunaan situs web proyek dan perangkat lunak manajemen proyek dapat dimasukkan jika ini akan digunakan dalam proyek. Yang kedua, project management plan updates. Komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek adalah melibatkan pemangku kepentingan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement plan adalah diperbarui untuk mencerminkan proses, prosedur, alat-alat teknik apapun yang mengaruhi keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek, keputusan, dan eksekusi. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement plan adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang mengidentifikasi strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mendorong keterlibatan produktif pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan, bisa formal atau informal dan sangat rinci atau berbingkai luas, berdasarkan kebutuhan proyek dan harapan pemangku kepentingan. Yang ketiga itu project document updates. Dokumen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini termasuk yang pertama itu jadwal proyek atau project schedule. Yang kedua ada daftar pemangku kepentingan atau stakeholder register. Yang pertama itu jadwal proyek dapat diperbarui untuk mencerminkan komunikasi kegiatan. Untuk daftar pemangku kepentingan dapat diperbarui untuk mencerminkan komunikasi yang direncanakan. Dalam jadwal proyek adalah output dari model jadwal yang menyajikan aktivitas terkait dengan tanggal, durasi, acuan progres pekerjaan atau milestone, dan sumber daya. Minimal jadwal proyek mencakup tanggal mulai yang direncanakan dan tanggal selesai yang direncanakan untuk setiap aktivitas. Nah, di sini ada teknologi komunikasi yang mulai digunakan pada proyek konstruksi saat ini. Yang pertama itu ada email. Email adalah cara pengiriman data, file teks, foto digital, atau file-file audio dan video dari satu komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan komputer.
Jaringan komputer ini bisa berupa internet maupun jaringan komputer internet. Yang kedua ada e-commerce. Electrical commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Yang ketiga adalah e-procurement atau merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. E-procurement diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. Yang keempat ada software yang tersedia untuk menjalankan operasional teknis dan administrasi yang paling spesifik dilakukan oleh konsultan engineering, quantity surveyor, arsitek, dan kontraktor. Berikut ada manage communication. Yang pertama itu input. Yang pertama project management plan. Yang kedua ada project document. Yang ketiga work performance report. Yang keempat ada enterprise environmental factors. Yang kelima organization process asset. Dalam manage communication atau pengelolaan komunikasi proyek adalah proses memastikan pengumpulan, pembuatan distribusi, penyimpanan, pengambilan, manajemen, pemantauan, dan disposisi akhir informasi proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah yang memungkinkan aliran informasi yang efisien dan efektif antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan di seluruh proyek. Proses pengelolaan komunikasi mengidentifikasi semua aspek komunikasi yang efektif, termasuk pilihan teknologi, metode, dan teknik yang tepat. Selain itu, harus memungkinkan fleksibilitas dalam komunikasi kegiatan, memungkinkan penyesuaian dalam metode dan teknik untuk mengakomodasikan perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dan proyek. Input tools, teknik, dan output dari proses ini digambarkan pada gambar berikut yang menggambarkan diagram alir data dari proses manage communication. Proses ini tidak hanya berbicara mengenai distribusi informasi yang relevan, namun berusaha untuk memastikan bahwa informasi tersebut dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan proyek telah dibuat dan diformat dengan tepat dan diterima oleh pihak yang dituju hadir. Yang pertama, dalam pengelolaan komunikasi itu project management plan. Yang pertama itu ada rencana pengelolaan sumber daya atau research management plan. Itu dimana rencana pengelolaan sumber daya menggambarkan komunikasi yang diperlukan untuk manajemen tim atau sumber daya fisik. Yang kedua ada rencana pengelolaan komunikasi atau communication management plan, di mana rencana manajemen komunikasi menggambarkan bagaimana komunikasi proyek akan direncanakan, terstruktur, dipantau, dan dikendalikan. Yang ketiga ada stakeholder engagement plan atau rencana pelibatan pemangku kepentingan, di mana rencana keterlibatan pemangku kepentingan menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan akan dilibatkan melalui strategi komunikasi yang tepat. Yang kedua ada project document. Dokumen project yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk proses ini yaitu yang pertama ada change log, yang kedua ada ISO log, yang ketiga ada lesson learned register, yang keempat ada laporan kualitas, yang kelima ada laporan risiko, yang keenam ada daftar pemangku kepentingan. Yang ketiga ada work performance reports. Laporan kinerja diedarkan ke pemangku kepentingan proyek melalui proses ini seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi. Contoh laporan kinerja termasuk status laporan dan laporan kemajuan. Laporan kinerja dapat berisi grafik dan informasi lain yang diperoleh atau garis tren dan perakiraan. Grafik burn down, cadangan, histogram, cacat, informasi kinerja kontrak, dan ringkasan risiko. Mereka dapat disajikan sebagai dashboard atau head reports, grafik stoplight, atau representasi lain yang berguna untuk membuat kesadaran dan menghasilkan keputusan dan tindakan. Yang keempat adalah enterprise environmental factors.
faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses ini yaitu yang pertama budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Yang kedua ada kebijakan administrasi kepegawaian. Yang ketiga ada ambang batas risiko pemangku kepentingan. Yang keempat ada membangun saluran alat dan sistem komunikasi. Yang kelima adalah tren dan praktik atau kebiasaan global, regional atau lokal. Dan yang terakhir distribusi fasilitas dan sumber daya secara geografis. Yang kelima ada organizational proses aset. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses ini yaitu kebijakan dan prosedur perusahaan untuk media sosial, etika, dan keamanan. Yang kedua ada kebijakan dan prosedur perusahaan untuk masalah, risiko, perubahan, dan manajemen data. Yang ketiga ada persyaratan komunikasi organisasi. Yang keempat ada pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Dan informasi sejarah dari proyek-proyek sebelumnya, termasuk repositori pelajaran. Yang terakhir ada monitor communication atau monitoring komunikasi. Monitor communication adalah proses untuk memastikan kebutuhan informasi, proyek, dan pemangku kepentingan terpenuhi. Manfaat utama dari proses ini adalah arus informasi yang optimal seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan di seluruh proyek. Monitor komunikasi menentukan apakah artefak dan aktivitas komunikasi yang direncanakan telah sesuai dan dengan efek yang diinginkan, seperti meningkatkan atau mempertahankan dukungan pemangku kepentingan untuk hasil proyek dan hasil yang diharapkan. Dampak dan konsekuensi dari komunikasi proyek harus dievaluasi dan dipantau secara hati-hati untuk memastikan bahwa pesan yang tepat dengan konten yang tepat, arti yang sama untuk pengirim dan penerima, disampaikan kepada audiens yang tepat melalui saluran yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, input monitor communication. Yang pertama itu project management plan. Itu ada rencana pengelolaan sumber daya atau resource management plan. Kalau untuk monitor communication, rencana pengelolaan sumber daya dapat digunakan untuk memahami organisasi proyek yang sebenarnya dan setiap perubahan melalui pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dan bagian organisasi proyek. Yang kedua itu rencana manajemen komunikasi berisi rencana saat ini untuk mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan informasi secara tepat waktu. Ini mengidentifikasi anggota tim, pemangku kepentingan, dan pekerjaan yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang ketiga adalah stakeholder engagement plan atau rencana pelibatan pemangku kepentingan, di mana rencana keterlibatan pemangku kepentingan mengidentifikasi strategi komunikasi yang direncanakan untuk melibatkan pemangku kepentingan. Yang kedua ada project documents. Yang pertama ada issue log atau log masalah atau kumpulan permasalahan. Issue log menyediakan riwayat proyek, catatan dari permasalahan keterlibatan pemangku kepentingan, dan bagaimana mereka diselesaikan. Yang kedua ada lesson learned register, pelajaran yang diperoleh sebelumnya dan proyek dapat diterapkan pada fase selanjutnya dalam proyek untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang ketiga ada project communication atau memberikan informasi tentang komunikasi yang telah didistribusikan. Yang ketiga ada work performance data atau data prestasi kerja. Data prestasi kerja adalah informasi tentang apa yang telah terjadi selama proyek. Ini dapat membantu mengukur efisiensi dan efektivitas komunikasi terhadap metrik yang direncanakan. WPD juga dapat digunakan dalam analisis akar masalah atau root cause analysis untuk mengevaluasi penyebab komunikasi yang buruk atau untuk menganalisis perbedaan dari rencana untuk menentukan apakah perubahan diperlukan. Yang keempat ada enterprise and environmental factors, itu faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses monitor komunikasi termasuk hal-hal berikut. Yang pertama budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Kedua membangun saluran alat dan sistem komunikasi. Yang ketiga tren, praktik, atau kebiasaan global, regional, atau lokal. Dan yang terakhir distribusi fasilitas dan sumber daya secara geografis. Yang kelima
Organizational proses aset. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses monitor komunikasi, termasuk hal berikut. Pertama, kebijakan dan prosedur perusahaan untuk media sosial, etika dan keamanan. Yang kedua ada persyaratan komunikasi organisasi. Yang ketiga, pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran dan penyimpanan dan pengambilan informasi. Yang keempat, informasi sejarah dan repositori pelajaran dari proyek-proyek sebelumnya. Dan kepentingan dan komunikasi data dan informasi proyek sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.